tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya sumber pengharapanku Bapa. Haleluya, haleluya. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Kaulah Tuhanku yang besertaku. Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, ku berterima kasih. Oh Yesus, haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita merenungkan kembali firman Allah. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu memikul salib, menyangkal diri ketika kita mengikut Yesus. Jadi setiap pengikut Yesus itu adalah orang yang mau memikul salibnya dan orang yang menyangkal dirinya. Memang ini bukan sesuatu yang sederhana sampai kita anggap gampang. Ternyata implikasinya sangat dalam, baik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, keluarga, di masyarakat, di tempat pelayanan dan sebagainya. Semua yang terjadi itu adalah akibat ajaran Yesus ini tidak dilakukan dengan benar, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kita berpikir kalau kita sudah mengikut Yesus itu sudah segalanya. Ternyata bukan itu yang Yesus maksudkan. Bukan sekedar kita mengatakan, oh aku percaya engkau Yesus Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, pengikut Yesus itu adalah orang yang memikul salib, menyangkal diri. Jadi dalam hal ini kita lihat kehidupan orang yang mengikut Yesus. Itu sebetulnya adalah kehidupan yang tidak lagi menjadikan dirinya sendiri, akunya sendiri, self ini, sebagai Tuhannya, sebagai rajanya. Melainkan Yesuslah yang menjadi Raja, Tuhan dalam hidupnya, yang mengendalikan seluruh hidupnya. Bukan lagi dirinya sendiri, bukan lagi akunya. Nah, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh bagaimana kita khususnya dalam hubungan dengan Allah untuk memanifestasikan suatu kehidupan yang self-denying ini. Antara lain kita bisa lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang pertama. Ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun,
Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar suruhan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku." Nah, sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, seperti sudah kita bicarakan di dalam pendahuluan tadi, bahwa mengikut Yesus itu memikul salib dan menyangkal diri, itu satu kesatuan. Dalam segala keadaan, sekalipun ini adalah perjanjian lama, bagaimana kisah yang dicatat dalam Keluaran pasal yang ketiga ini, mulai ayat 1-10 yang sudah kita baca tadi, memang Tuhan Yesus belum lahir di Bethlehem pada saat itu. Dan Yesus belum mengajar apalagi mengenai memikul salib. Tetapi prinsip self-denying ini sudah ada sejak awal, karena memang itu adalah konsep yang Allah rencanakan dalam kehidupan manusia. Kalau mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, ya harus memikul salib, menyangkal diri. Self-denying. Inilah yang Allah kehendaki dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, harus nurut sama Tuhan, apapun juga. Loh, tapi kan kita sudah belajar banyak mengenai ketaatan. Ya, sekarang coba kita bandingkan ketaatan dan memikul salib, menyangkal diri. Taat dalam mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri dalam mengikut Yesus. Coba kita bandingkan. Sebetulnya sama. Tetapi perhatikan, ada sedikit beda. Kalau berbicara mengenai sekedar taat, maka seringkali akan terjadi banyak improvisasi di sana. Karena kita sebagai orang Kristen seringkali banyak akalnya. Tapi ketika kita berbicara mengenai memikul salib, menyangkal diri,
maka ini adalah bentuk ketaatan yang sudah tidak bisa lagi diimprove, tidak bisa lagi dilakukan adanya improvisasi. Sebagaimana seorang yang memikul salib, ya sudah, tidak ada pilihan lain bagi dia. Dia tidak bisa melakukan improvisasi. Misalnya salibnya diperingankah, atau salibnya diganti dengan model yang nyamankah, atau apapun. Tidak mungkin. Mikul salib ya sudah itu. Tidak bisa ditawar lagi sudah. Begitu juga dengan apa yang terjadi di sini. Diceritakan Musa sedang menggembalakan kambing domba ayahnya, Yitro. Dia sendiri tidak punya apa-apa, cuma menggembalakan milik mertuanya. Tiba-tiba dia melihat suatu fenomena yang tidak pernah terjadi, bukan jarang tapi tidak pernah terjadi. Ada semak belukar berduri yang menyala dengan api, semak belukar ini, tapi tidak hangus terbakar. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena ketika ada api yang menyala di situ, pasti apa yang ada di situ dilalap oleh api, hangus, terbakar. Tapi ini tidak. Nah, dikatakan tadi Musa coba mendekati untuk melihat apa ini. Nah, ketika dia sudah dekat, tiba-tiba dia mendengar namanya dipanggil. Musa, Musa. Nah, dia tahu pasti ini sesuatu yang heavenly, sesuatu yang surgawi. Yaitu Allah sendiri, tidak mungkin manusia ini. Makanya dia katakan, ya Allah. Itu adalah responnya dia. Tapi yang unik adalah di sini. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, jangan terlalu dekat dan tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Fenomena semak yang menyala dengan api tapi tidak terbakar ini adalah satu hal. Tetapi ketika dikatakan tanggalkan kasutmu, ini adalah hal yang berbeda. Sebagai seorang yang punya pikiran, tentu Musa akan berpikir, apa bedanya tempat kudus? Kemarin-kemarin mungkin dombanya lalu lalang di sana dan bahkan mungkin ada kotoran-kotoran domba di sekitar situ mungkin, atau kalau bukan domba atau mungkin ada manusia yang sempat lewat ke sana. Bukankah itu ya tetap padang gurun? Kalau sekarang ini daerah itu sih dikenal sebagai daerah Saint Catherine menurut penelitian. Memang terletak di kaki Gunung Sinai. Nanti kalau saudara ke Mesir, saudara bisa melihat apa yang dimaksud dengan tumbuhan tersebut. Nah, jadi sebetulnya itu juga lalu lalang di sana, ya manusia, ya hewan, dan seterusnya. Sesuatu yang normal. Tapi mengapa Tuhan katakan tanggalkan kasutmu? Musa bisa mengatakan, Tuhan apa sih bedanya? Kaki saya juga bersih kok. Kasut saya juga nggak ada masalah kok. Kenapa harus ditanggalkan? Nah, kalau menanggalkan kasut itu berarti kekudusan, apakah mungkin juga
Sama kalau baju-bajunya ditanggalkan, supaya betul-betul polos di hadapan Tuhan, tidak tertutupi apapun. Nah, saudara sekali, pemikiran-pemikiran seperti ini bisa saja timbul dalam benak seseorang karena dia memang adalah pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, disinilah kita lihat di hadapan Tuhan, self-denying. Aku itu sudah tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa pakai pikiran sendiri. Seperti apa yang terjadi dalam diri Musa ini. Akunya tidak bisa dipertahankan. Ketika Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu. Walaupun kita merasa sedikit aneh. Apa bedanya sebetulnya Tuhan? Kasut saya juga tidak ada masalah kok. Nah, ya memang secara prinsip kita tahu bahwa dimanapun juga tempat itu ketika ada hadirat Tuhan itu menjadi tempat yang kudus, benar. Tapi ini kan secara rohani. Secara fisik ya tempat itu tetap ya tanah atau semen atau dilapis keramik ataupun karpet dan semuanya. Tapi yang penting hadirat Allah di sini. Nah, di sini kita lihat bagaimana aku itu tidak bisa dipertahankan lagi seperti apa yang terjadi dalam diri Musa. Apalagi kemudian ini adalah suatu momen yang penting. Encounter dengan Allah, perjumpaan dengan Allah ini sesuatu yang penting karena disinilah mandat itu diberikan kepada Musa oleh Tuhan. Seperti kita baca dalam ayat 10 tadi, aku mengutus engkau untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mau supaya kita betul-betul bisa dikendalikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, akunya, self-nya tidak dipertahankan lagi. Bagaimana mungkin seorang Musa bisa diutus Tuhan ketika dia masih ngeyel dengan akunya sendiri? Nanti ketika memimpin orang Israel di tengah padang gurun, apalagi kita tahu ceritanya orang Israel tukang ngomel, panas, kehausan, gelap, kedinginan, lapar, dan macam-macam. Musa mungkin bisa mengolah pikirannya sendiri. Tuhan jangan gini dong Tuhan. Menurut saya gini aja. Nah, mengikut Yesus itu tidak lagi pakai kemauan kita. Bukan berarti kalau kita sudah, wah saya ikut melayani Yesus, itu pasti sudah segalanya. Belum tentu. Tidak sedikit pelayan Tuhan yang pakai maunya sendiri. Nah, tapi mari saat ini kita belajar untuk betul-betul memahami apa yang Yesus maksudkan. Memikul salib, menyangkal diri, ketika kita mengikut Yesus. Yaitu akunya tidak dipertahankan lagi. Tidak pakai maunya sendiri. Terima kasih Tuhan, silakan Roh Kudus berkarya, menuntun kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan selalu menyenangkan Tuhan dalam nama Yesus. Amin.